Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya virus corona yang selama ini menjadi pembicaraan semua orang di dunia ini. Maka saat ini dakwah Muhammadiyah mengadakan sebuah usaha agar pembelajaran-pembelajaran tetap kita lanjutkan dalam bentuk video-video pendek, dan tetap kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang kita biasa bahaskan di pengajian-pengajian kita, baik di hari Kamis ataupun di hari Sabtu. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa pengajian hari Kamis kita pada kitab Riyadhus Shalihin, kita berhenti di bab al-iqtisad fil ibadah, yaitu bersederhana dalam beribadah. Bersederhana yang kami maksudkan di sini adalah tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Artinya tidak membuat ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan ambil hadis yang ke-143, hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, datang tiga orang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan mereka ini mempertanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika akhirnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka tentang keadaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, mereka seolah-olah menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sangat sedikit. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka sangat jauh dari ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kami, di mana kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sudah dipastikan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, sehingga ketiga orang ini akhirnya mengambil satu kesimpulan. Dan ketiga-tiga mereka ini menginginkan untuk melakukan satu ibadah. Di antara mereka ada yang mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan. Yang pertama mengatakan, saya sendiri, saya akan senantiasa melaksanakan salat malam sepanjang hidup saya. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan, wa ana asumud dahra wa la uftir. Saya sendiri, kata dia yang kedua ini, mengatakan apa? Saya akan berpuasa sepanjang masa dan saya tidak akan pernah berbuka. Wa qala al-akhar, yang ketiga mengatakan apa? Wa ana a'tazilun nisa. Saya sendiri tidak mau berhubungan dengan wanita. Fala atazawwaju abadan, dan saya tidak mau menikah sama sekali. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, dan akhirnya Nabi bersabda kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, kata Nabi, lakinni, akan tetapi, asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya salat malam dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan bagian daripada umatku. Hadis ini ya wal akhwat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ayo ikhwah, hadis ini dijadikan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu Al-Imam An-Nawawi, sebagai hadis yang menjelaskan tentang adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membebani diri ini dengan ibadah yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kita tahu tidak tidur malam, senantiasa berpuasa, kemudian tidak mau menikah, ini adalah merupakan sesuatu yang memberatkan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin agar umatnya memberatkan dirinya dengan sesuatu ibadah yang mereka sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Dan ini oleh para ulama dianggap malah menyelisihi yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama tadi tidak mau tidur. Yang kedua, dia senantiasa mau berpuasa dan tidak mau berbuka. Yang ketiga, dia tidak mau menikah. Mereka menganggap ini adalah bagian daripada ibadah. Akan tetapi syariat tidak mengizinkan juga kita untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ini adalah merupakan bentuk ibadah yang mereka inginkan. Akan tetapi ini tidak diinginkan oleh syariat. Karena ini memberatkan dan ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhirnya Nabi ketika mendengarkan apa yang mereka katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mempertanyakan hal itu, betulkah kalian berkata demikian? Dan mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saya adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Akan tetapi apa yang mereka tadi katakan, yang tidak mau berbuka, tidak mau tidur, tidak mau menikah, semuanya dilakukan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwa sebagai seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesederhanaan. Maksud daripada kesederhanaan ini bukan berarti meremehkan juga, tidak. Akan tetapi melakukan sesuatu seperti apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah tersebut sehingga menyusahkan dirinya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan apa? Bahwasanya khairul a'mali ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah sesuatu yang berterusan walaupun ianya adalah sedikit. Maka kalau seandainya misalnya kita baru saja menyadari tentang pentingnya satu ibadah, kemudian akhirnya kita berikrar di dalam diri kita untuk melaksanakan sholat tahajud, mulailah dengan yang paling mudah. Kita dengarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat sunnah misalnya sampai bengkak kakinya. Tetapi untuk sampai ke tahap seperti itu, sebagai seorang manusia biasa, perlu ada pembiasaan. Orang yang tidak terbiasa, kemudian tiba-tiba ingin melakukan yang terbaik, biasanya dia akan terputus di tengah jalan. Begitu juga ketika seandainya misalnya kita mempunyai keinginan tiba-tiba untuk berpuasa sunnah, Allah memberikan kepada kita hidayah untuk melaksanakan puasa sunnah, maka lakukanlah yang mungkin bisa kita lakukan, tetapi dengan satu syarat, lakukan berterusan. Kalau seandainya kita bisa sanggup misalnya hari Senin dengan Kamis, mulai hari Senin dengan Kamis. Ya, tidak usah langsung kepada puasa Daud misalnya. Senin dengan Kamis mulaikan. Kalau seandainya Senin dan Kamis sudah terbiasa kita lakukan, kita tambah. Mungkin dengan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Bersederhana di dalam melakukan satu ibadah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memberatkan diri kita untuk melaksanakan satu ibadah, ya, padahal hal tersebut memang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama yang kita ambil pada hari ini. Hadis yang kedua yang kita ambil adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Mas'ud, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Ya, halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Qala thalathan rawahu Muslim. Al-mutanatti'un al-muta'ammikun al-mutashaddidun fi ghairi mawadi'it tashdid. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan halakal mutanatti'un. Artinya, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Mutanatti'un. Al-muallif rahimahullah, al-Imam An-Nawawi mencoba untuk menerjemahkan al-mutanatti'un ini. Beliau mengatakan al-muta'ammikun. Muta'ammikun dari kata-kata umq, dalam, al-mutashaddidun, keras, tetapi bukan pada tempatnya. Ya, keras bukan pada tempatnya, berlebih-lebihan bukan pada tempatnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang diambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dimulai dengan kata-kata halak, celakalah, ya, celakalah, rugilah. Kalau kita mencoba untuk mengkajinya dari sisi bahasa, biasanya kata-kata halaka ini artinya adalah talaf, hancur, khasir, rugi. Ya, ini arti daripada halaka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ini dalam sebuah kisah di Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Dan ini yang menjadi sebab kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah, tentang terbunuhnya seseorang dari kalangan Bani Israel itu sendiri, dan mereka mencari siapa pembunuhnya. Waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih ada di antara mereka. Maka mereka akhirnya mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian meminta solusi dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang menyatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Yaitu kalian sembelih, kemudian mengambil bagian daripada lembu tersebut, kemudian kalian pukulkan kepada yang wafat ataupun yang meninggal itu, dan dia yang akan memberitahu kepada kalian siapa yang membunuhnya. Akan tetapi pada saat itu mereka, kaum Bani Israel ini, menyulitkan diri mereka sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dengan perintah untuk menyembelih seekor lembu betina ini dianggapnya sebagai permainan. Sehingga apa yang mereka katakan, atattakhiduna huzwa? Ya, atattakhiduna huzwa? Adakah ini adalah sebuah senda gurau? Engkau menyuruh kami untuk menyembelih seekor lembu betina. Padahal kalau seandainya mereka langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, selesai cerita. Akan tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri, sehingga mereka datang lagi kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam meminta bagaimana bentuk lembu betina tersebut, sampai akhirnya mereka mempertanyakan bagaimana warnanya, sehingga mereka berpertanyakan bagaimana keadaannya, sehingga akhirnya semakin ditanyakan semakin mempersulit mereka untuk mencari seekor lembu betina. Walau pada akhirnya ketemu, akan tetapi apa yang mereka senantiasa tanyakan akhirnya mempersulit mereka untuk mendapatkan seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Maka itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini bagian daripada terlalu
bersusah ataupun terlalu keras ya untuk mempertanyakan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu untuk dipertanyakan, tetapi cukup melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dalam hal ini keras, tasydid ya, syadid, keras di dalam masalah ibadah. Misalnya apa? Ketika seseorang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya Allah menakdirkan dia sakit di bulan suci Ramadan. Allah menakdirkan dia sakit di bulan suci Ramadan. Dan orang sakit di dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa. Dan akhirnya dia memaksakan dirinya untuk tetap berpuasa, yang mana ini akhirnya akan menghancurkan dia. Maka inilah maksud daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halak, celakalah al-mutana'itun, al-mutanatti'un, orang-orang yang keras, mutasyaddid ya, yang tidak mau mengambil rukhsah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya orang tersebut sakit dan memang memerlukan untuk makan dan minum di bulan suci Ramadan dan dia tetap memaksakan dirinya, apa kira-kira yang terjadi? Ya, apa kira-kira yang terjadi? Maka ya ikhwah wal akhwat, Islam ini adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan. Walaupun Nabi mengatakan jangan dipermudah, tetapi kalau seandainya Allah memberikan kepada kita rukhsah, ambil rukhsah tersebut. Ambil rukhsah tersebut. Misalnya saja ya ikhwah wal akhwat, pada saat-saat seperti ini, ketika virus corona menyebar di mana-mana, dan sudah dikatakan bahwa ianya adalah masuk dalam kategori virus yang pandemik, menyebar, menginternasional, masuk ke berbagai macam negara. Dan akhirnya ulama-ulama kita memberikan misalnya fatwa, dan bukan hanya MUIS, bahkan Majelis Ulama Indonesia, bahkan Majelis Fatwa yang ada di Mesir, bahkan yang ada di Saudi, memberikan fatwa kepada kita untuk sementara waktu tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, dan untuk sementara sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Maka ini adalah bentuk bagaimana Islam itu memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita rukhsah, dan para ulama tersebut melihat bahwa ada maslahat yang lebih besar dengan meniadakan jemaah tersebut, dan ada mafsadah yang lebih besar kalau itu terus dilakukan. Maka kita terus maka sikap kita dalam hal ini adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami taati. Karena tidak mungkin ulama-ulama memberikan fatwa, himbauan seperti ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak. Insya Allah mereka memberikan fatwa itu mengikut ilmu yang mereka punya. Dan kita sebagai orang-orang yang berada di bawah kita senantiasa berada di sebuah negara yang di dalamnya ada fatwa atau mufti yang memberikan fatwanya, maka kita perlu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh mufti tersebut demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Dan jangan sampai kita memberatkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Allah sebuah rukhsah ya. Maka dari itulah ya ikhwah wal akhwat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sangat cocok ya, sangat tepat, bahwa setiap orang yang keras, tidak mau tolak ansur, tidak mau mengambil rukhsah, maka besar kemungkinan dia akan rugi, dia akan hancur. Karena Islam ini adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan, walaupun Nabi akhirnya mengatakan jangan dipermudah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kita akan sambung pelajaran-pelajaran kita melalui video-video pendek seperti ini. Kita ambil 1-2 hadis
yang kita pelajari di hari Kamis ataupun hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin secara keseluruhan dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam keburukan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.